Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 dimanapun juga berada, ada video yang begitu viral yang baru kami sempat reaksi. Kenapa? Karena beberapa hari ini lebih banyak kita mereaksi kasusnya si Fahim. Kali ini ada Ustaz Rocky Gerung, di mana Ustaz Rocky Gerung ini beberapa bulan terakhir ini memang sangat sibuk menghadiri pengajian-pengajian sebagai orang yang diundang, baik itu di maulid maupun di pondok-pondok pesantren. Ya, saya curiga dan saya pastikan bahwa yang mengundang ini pasti adalah umat-umat kadrun. Kenapa? Karena kalau yang mengundang ini orang NU maka cilaka 12. Kenapa saya bilang cilaka 12? Kurang apa ulama-ulama NU? Kenapa orang seperti Rocky Gerung yang didatangkan masuk menjadi pembicara atau memberikan tausiah di acara-acara maulidan ataupun misalnya pembekalan santri di pesantren atau pengajian-pengajian di pesantren? Ini kan sangat tidak rasional. Nah, bagaimana dan seperti apa Rocky Gerung saat dia diundang di salah satu pesantren memberikan pengajian? Saya kira ini menarik kita simak. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Aja ya, unek-unek artinya dari hati kecil saya. Ini ada semacam korupsi politik. Korupsi politik artinya penyalahgunaan wewenang politik. Jadi ada satu capres ini akan diamputasi politiknya gara-gara kasus formula. Tapi ini mungkin rekayasa. Jadi tolong Pak Rocky, pengamatan sampean bagaimana dengan langkah-langkah amputasi politik. Soalnya ini sudah mencederai demokrasi. Apakah ini betul-betul cinta negara atau bagaimana nih? Yang mungkin kurang lebihnya bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Mohon maaf, pertanyaan saya tulis biar tidak bias. Pertanyaan yang pertama adalah saya adalah pengagum beliau, jadi beliau ini idola saya, yang selalu tadi itu menyuarakan tentang kecerdasan, akal sehat, atau kebalikannya daripada kedunguan. Bahkan ketika acara maulidan beliau mengatakan, mengutip ikro, belajar, yang tidak mau ikro itu adalah orang dungu. Pertanyaan seriusnya adalah mengapa, mohon maaf ini ya, mengapa Bung Rocky sendiri tidak bersikap cerdas? Dalam arti kata ragu-ragu atau malu-malu kucing untuk masuk Islam. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang saya sebagai seorang pengagum kepada beliau. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Habibie, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Masuklah ke dalam hukum Islam secara keseluruhan. Di ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia karena tidak diridhoi oleh Allah menurut ayat tadi, Pak. Kemudian yang kedua, di beberapa pertemuan panjenengan pernah bilang bahwa ketika panjenengan bersinggungan dengan masalah agama itu selalu ngeles, selalu mengelak. Itu bukan ranah saya. Jadi keyakinan itu tidak bisa diperdebatkan. Itu kan dogma bagi yang bukan beragama Islam. Jadi dogma itu adalah suatu keyakinan yang harus ditelan bulat-bulat, tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh dipertanyakan. Jadi akal sehat di sini tidak berlaku bagi dogma, tapi bagi Islam tidak. Bahkan disebutkan agama itu adalah akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kesimpulan saya yang nomor 2 ini, jika suatu saat, dan semoga tadi kan sudah disebutkan oleh Abi Toha dengan sebutan Ustadz Rocky Gerung, jika Bung Rocky ini dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya
ditambah dengan ilmu yang beliau akan menjadi seorang jenius beriman, seorang mubalik, ya kan? Nah, jadi itu aja. Saya mohon maaf ini agak mungkin menusuk, agak pribadi, tetapi ini panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tidak boleh presiden ikut campur di dalam urusan warga negara. Sama seperti Bapak tadi, tidak boleh urusan publik itu dipertanyakan, urusan privat dipertanyakan di forum publik. Mestinya WA aja saya. Karena itu akan jadi headline besok. Dan kita sibuk begituan. Lalu istana goreng. Rocky Gerung memanfaatkan pesantren, pura-pura masuk Islam. Kan bahayanya begitu. Itu masalahnya tuh, kepekaan itu. Yang saya pastikan tadi bahwa itu terkait dengan status kita di sini sebagai warga negara, warga akademis. Semua orang berharap kapan Pak Rocky dapat hidayah? Percepat dong. Loh, hidayah itu misteri. Bukan sesuatu yang diucapkan dan diniatkan dari pihak luar. Itu adalah keputusan kolbu tadi. Jadi dengan segala hormat pada kebaikan hati Bapak, saya mengerti suasana itu. Tapi jangan sampai hal itu justru yang diambil alih oleh mereka yang suka memprovokasi, lalu terbelah lagi bangsa ini hanya karena soal itu. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh kedua penanya itu, dan saya kira ini tidak akan pernah dibayangkan oleh Rocky Gerung bahwa akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memaksa. Jadi bagi bapak-bapak ini itulah bedanya. Jelas sekali kan bagaimana umat-umat kadrun yang cenderung memaksakan segala sesuatunya. Tentu yang pertama yang mesti kita persoalkan di sini adalah untuk apa sih mendatangkan Rocky Gerung? Itu satu. Jelas-jelas dia bukan orang Islam. Jadi kedunguan Rocky Gerung, saya kira lebih dungu lagi yang mendatangkan Rocky Gerung di dalam acara ini. Itu satu poin. Yang kedua, ngapain juga mau memaksakan orang masuk Islam? Bukankah masuk Islam itu hidayah? Seyogyanya kalian ini tidak perlu mempertanyakan itu, dan kesan pertanyaan itu memaksa. Doakan saja Rocky Gerung supaya mendapatkan hidayah masuk Islam. Karena pasti Rocky Gerung akan berkilah seperti yang ada kita dengar bersama-sama tadi itu. Bisa dibayangkan kalau kemudian pertanyaan itu mengarah pada hal yang sifatnya sangat pribadi, Rocky Gerung lagi melarikan ke negara, ke pemerintah. Jangan-jangan katanya kita ini dianggap hanya berkamuflase untuk memanfaatkan umat Islam sehingga Rocky Gerung masuk Islam. Kan sangat tidak ketemu dengan apa yang menjadi pertanyaan dari bapak-bapak itu. Tapi itulah fenomena yang kita hadapi hari ini menjelang 2024. Saya kira akan lebih banyak lagi ke depan kejutan-kejutan. Dan tentu bagi kita semua harus betul-betul waspada menghadapi musang-musang berbulu domba ini. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab Pilpres 2024 itu tidak saja pada kelompok elit, tetapi yang menentukan sebenarnya adalah rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu saya kira pesan tugasnya sederhana. Siapapun yang didukung oleh mereka-mereka ini jangan didukung, karena pasti buruk hasilnya. Anda bisa saja mengatakan bahwa Rocky Gerung itu cerdas. Anda bisa saja mengatakan bahwa bagi kalian Rocky Gerung itu akal sehat. Tapi justru bagi saya akal Rocky Gerung ini adalah malapetaka buat bangsa ini. Kenapa? Karena pertama sudah berani menjas pengetahuan dasar agama lain. Salah satu contoh misalnya ketika hadir di Maulid itu bicara soal jihad. Bagaimana mungkin Anda mau menerjemahkan jihad dalam perspektifmu dan seakan-akan memaksakan itu dan bahkan memfitnah pemerintah salah di dalam menerjemahkan jihad. Nah ini kalau pola-pola pikir seperti ini
Kalau pola-pola pikir seperti Rocky Gerung ini dibiarkan terus-menerus merajalela dan didengar oleh orang awam, dianggap itu sebagai suatu kebenaran, maka ini bisa berbahaya. Oleh karena itu, bagi saya, kebodohan yang paling mendasar adalah orang-orang Islam yang mendatangkan Rocky Gerung di pengajiannya. Itulah makhluk yang paling goblok, yang paling dungu di seluruh dunia. Betapa banyak orang-orang Islam, betapa banyak ulama-ulama host kita yang memiliki pengetahuan yang dalam, baik sisi kehidupan duniawi ataupun akhirat. Kenapa bukan itu yang didatangkan? Kenapa mesti Rocky Gerung? Tetapi lagi-lagi kami tidak akan mungkin menyalahkan kalian. Kenapa? Karena memang kalian adalah orang-orang yang bebal, yang numpang hidup di Indonesia, tetapi kerja kalian hanya satu: bagaimana membuat hasutan-hasutan untuk melemahkan pemerintah kita, mendegradasi negara kita, dan kalian lebih bangga dengan budaya-budaya orang yang dari luar. Itulah kurang ajarnya kalian semua. Dan mudah-mudahan peristiwa-peristiwa ini tidak menjalar sampai pada tahun 2024, karena ini sangat berbahaya. Erat kaitannya dengan politik identitas. Menjadikan masjid sebagai tempat untuk menghasut, memprovokasi, membangun dukungan-dukungan terhadap calon-calon presiden yang ada. Pesan terakhir, jangan pernah memilih pemimpin yang digaungkan dari kelompok-kelompok ini, karena pasti akan merusak bangsa, merusak generasi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau